Gue baru aja nonton film anime terbaik di tahun ini. Bahkan lebih baik daripada Demon Slayer Infinity Castle, mahakarya dari salah satu mangaka favorit gue, yaitu Tatsuki Fujimoto. Halo semuanya, gue Idris Weno. Di video kali ini gue pengen ngebahas film anime Chainsaw Man Rise Arc yang sudah tayang di bioskop Indonesia. Gue rekomendasiin kalian nonton sekarang juga kalau ada waktu, kalau masih tayang di bioskop Indonesia. Gak apa-apa lu dibilang FOMO, gak apa-apa juga lu belum nonton seriesnya, gak apa-apa dibilang karbit karena menyukai Rise. Tonton aja dulu. Karena menurut gue bagus banget, bahkan lebih bagus daripada Demon Slayer Infinity Castle. Bukan karena ada adegan di kolam renangnya, tapi ini adalah kisah cinta dan kebingungan Denji, yang tadinya hanya seorang yang menganggap makan roti pakai selai aja udah sesuatu yang mewah, sekarang dihadapkan dengan perasaan cinta kepada dua wanita yang berbeda. Karena Denji tolol, belum pernah sekolah semasa hidupnya, jadi innocent love-nya terhadap Rise terlihat polos banget. Dimana dia mudah diperdaya, menganggap cewek yang duduk dekat dia sama dengan menyukainya, menganggap cewek yang lebih sering menyentuh badannya sama dengan menyukainya. Menurut gua itu innocent love yang lucu untuk diikuti. Ditambah karakter Rise di sini sebenarnya memiliki situasi yang gak jauh berbeda dari Denji. Rise semasa hidupnya jadi kelinci percobaan, jadi alat, dan berakhir menjadi hybrid bom devil seperti di film ini. Kisah cinta Denji dan Rise dibangun dengan sangat indah oleh MAPPA. Fasenya tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Meskipun hanya secuil tapi masih dapat kisah cinta kedua karakter ini. Jadi, cerita di film ini melanjutkan kisah dari seriesnya, di mana kehidupan normal Denji berlanjut seperti biasa, bekerja seperti biasa, sampai di suatu waktu Denji harus berpasangan dengan Bim, karakter Vin yang sebenarnya alat Makima juga, yang berperan mengawasi Denji. Dalam sebuah wawancara, Fujimoto menyesal memperlakukan Bim kurang baik, karena melihat di movie ini, Bim diberikan screen time yang cukup bagus oleh MAPPA, dan gue setuju. Meskipun jatuhnya cuma sidekicknya Denji, Bim cukup bagus memerankan perannya. Lanjut ke cerita, satu waktu Makima mengajak Denji kencan dengan menonton banyak sekali film di bioskop. Menurut gue ini mirip banget dengan karya Fujimoto yang lain, yaitu Goodbye Eri. Denji menyadari ternyata kencan dengan Makima berbeda dengan apa yang dia bayangkan, sampai dia menyadari kalau dia punya hati karena merasa sedih saat menonton film terakhir bersama Makima. Karena Denji tolol, dia mengira Makima menemukan hatinya dan bertekad hatinya hanya untuk Makima seorang. Suatu waktu, Denji bertemu dengan Rise saat hujan. Rise memberitahu tempat kerjanya. Rise mendekati Denji dengan cara yang cukup manis. Denji yang tolol, kebingungan karena sudah bilang hatinya untuk Makima seorang, tapi malah tubuhnya menginginkan Rise. Denji dan Rise sering bertemu di kafe tempat Rise bekerja. Scene di sekolah menurut gue bagus banget. Bukan bermaksud adegan kolam renangnya, tapi ilustrasi laba-laba dan kupu-kupu itu menggambarkan Denji yang terjebak oleh Rise. Terus adegan pergi ke festival berdua, di situ juga kita diungkap tujuan Rise yang sebenarnya. Terus adegan pergi ke festival berdua yang digambarkan mirip banget dengan animasi di film Look Back. Lalu Rise mengungkapkan isi hatinya, mengungkap bahwa dia menginginkan Chainsaw Devil yang ada di dalam diri Denji dan bukan Denjinya. Di sini ada bagian innocent lainnya dari ketololan Denji. Udah hampir ketangkap sama bom devil, dia masih percaya kalau Rise benar-benar mencintainya. Di situasi dimana Rise udah ngeledakin divisi 2 public safety, di sini menurut gue lucu banget. Gue suka sama penulisan Fujimoto. Mungkin fans Fujimoto juga ngerasa penulisan manga Fujimoto kerasa absurd, aneh. Gue nggak ngerti cara pikir Fujimoto, kayak orang demam bikin manga dengan art style ikoniknya. Tapi itu yang membuat karya Fujimoto otentik dan disukai penggemarnya termasuk gue. Kebanyakan orang-orang salah dalam menginterpretasikan karakter Denji, lebih nge-highlight sisi CBL-nya, padahal Denji memiliki backstory yang dalam banget. Sejak kecil hidupnya menderita, diwarisi hutang banyak banget sama bapaknya, dipekerjakan mafia dengan cara yang tidak layak untuk melunasi hutang bapaknya, yang dia punya hanya Pochita yang kebetulan ketemu pas Pochita sedang terluka. Denji sangat mendambakan kehidupan normal. Makan roti pakai selai adalah sesuatu yang mewah untuk dia, pengen punya pacar, tapi cewek yang mendekati Denji selalu berusaha untuk membunuh Denji. Kebanyakan cewek yang mendekati Denji menginginkan Pochita daripada Denji. Berbeda dengan main karakter di cerita shonen lainnya yang punya cita-cita yang mulia, pengen menjadi nomor 1, pengen jadi kaisar sihir atau raja bajak laut. Tapi Denji hanya menginginkan hidup normal dan memiliki keluarga. Terdengar remeh-temeh, tapi itu sesuatu yang sangat sulit Denji dapatkan. Kalau lo ngikutin manga Chainsaw Man, sampai sekarang Denji masih menjadi karakter yang menderita, menginginkan hidup normal layaknya orang Jepang pada umumnya. Orang yang menganggap Denji karakter yang CBL doang, bisa jadi cara pandangnya terhadap dunia hanya hitam dan putih. Padahal dunia tidak sehitam putih itu. Denji di sini terbilang masih anak-anak, meskipun dia tolol, tapi tidak benar-benar melakukan hal CBL meskipun ada kesempatan. Bahkan adegan kolam renang yang seharusnya bisa menjadi adegan CBL, tapi rasanya kayak teman yang main air bareng. Gue gak ngerasakan aspek CBL dari kedua karakter ini. Scene ini malah kelihatan romantis dengan innocent love-nya. Malah kebanyakan Denji yang dilecehkan karakter-karakter perempuan di sekitarnya. Kalau Denji karakter perempuan, pasti banyak yang berempati dengannya saat dilecehkan. Tapi karena dia laki-laki, orang-orang cenderung menganggap Denji yang CBL.
Coba lo ikutin manganya, buat lebih tahu mengenai Denji yang tolol karena nggak pernah sekolah dan nggak punya skala prioritas. Lanjut ke cerita arc Reze, selain pertarungannya yang full Sakuga, kisah Reze ditutup dengan menyedihkan. Ada scene yang membahas fabel Aesop tentang tikus kota dan tikus desa, yaitu tikus kota memiliki makanan yang banyak, tapi memiliki resiko terbunuh lebih besar. Sedangkan tikus desa memiliki makanan yang sedikit, namun memiliki kehidupan yang damai. Menurut interpretasi gua, makna tikus kota dan tikus desa di sini sebenarnya sama-sama memiliki resiko yang sama. Meskipun tikus kota mencerminkan kehidupan dengan banyak makanan, namun sulit untuk bertahan hidup, mencerminkan kesederhanaan dan kedamaian. Namun menurut gua, keduanya tetap beresiko diburu kucing atau dibunuh manusia. Dalam film ini, Reze memilih menjadi tikus desa. Meskipun dia terlahir di tengah kerasnya kota, dia menginginkan kesederhanaan dan kedamaian. Namun pada akhirnya, Reze meninggalkan keinginan tersebut untuk mempertaruhkan dirinya yang ingin hidup bersama Denji. Meskipun dia tahu, Denji sudah di bawah pengaruh Makima. Dari sini banyak wibu yang mulai membenci Makima, karena diperlihatkan sebagai penggambaran kucing yang memburu Reze. Ditambah lagi muncul kesalahpahaman antara Denji dan Reze, setidaknya di film ini. Denji mungkin akan berpikir Reze benar-benar pergi meninggalkannya, sedangkan Reze mungkin berpikir Denji menjadi pengkhianat, menjadi umpan untuk public safety mengeksekusinya. Meskipun gua nggak berpikir Reze akan berpikir kayak gitu. Yang kita tahu, Reze dan Denji tidak pernah sekolah, karena sejak kecil Reze hidup untuk menjadi senjata, sedangkan Denji hidupnya sudah menderita sejak kecil. Kedua karakter ini tidak ada kesempatan untuk sekolah. Dan yang tidak kita tahu, apakah Reze benar-benar mencintai Denji? Apakah Reze melewati lorong itu untuk bertemu Denji? Dan apakah Reze akan hidup kembali? Karena sampai sekarang, Reze belum muncul di manga Chainsaw Man Part 2. Meskipun hybrid yang ada di Part 1 sudah muncul di Part 2. Fujimoto seakan memberikan kutukan pada para penonton mengenai misteri ini. Kutukan yang terus menempel di ingatan penonton. Bagian ini sedih banget. Persoalan tikus desa dan tikus kota dibahas juga oleh Angel Devil dan Aki. Angel Devil ingin menjadi tikus desa, meskipun sejak awal dia memang lahir di desa, namun terpaksa dibawa Makima ke kota. Sedangkan Aki tidak menjawab, karena sejak awal dia tikus kota. Sedangkan Denji memilih menjadi tikus kota karena sejak awal Denji menginginkan makanan yang banyak, meskipun harus mempertaruhkan keamanan dirinya. Animasi pertarungannya full dengan Sakuga yang indah banget. Pletek-pletek bomnya dianimasikan bagus banget. Ledakan-ledakan yang dibuat Reze indah banget. Absolute cinema. Direksinya benar-benar standar movie. Tatsuya Yoshihara selaku sutradara film ini benar-benar menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang sutradara yang pernah terlibat dalam banyak proyek anime seperti Jujutsu Kaisen, One Punch Man Season 1, Fullmetal Alchemist Brotherhood, dan banyak proyek anime lainnya. Cara Tatsuya Yoshihara mengadaptasi manga Chainsaw Man ke dalam movie ini di luar ekspektasi gua. Bagaimana pergerakan kameranya, point of view kameranya bagus banget, koreografinya bagus, sound effect-nya bagus, penggunaan lensanya kerasa banget. Meskipun ini anime yang digambar, pencahayaannya bagus, CGI-nya juga bagus. Ledakan Obuyashiki mungkin kelihatan realistik karena dari CGI. Tapi ledakan Reze anime style dengan warna-warna yang indah banget. Penonton diperlihatkan bagaimana banyaknya variasi ledakan dari bom-bom yang diledakkan oleh Reze. Animasi pertarungan yang full dengan Sakuga. Gua bisa bilang Chainsaw Man Reze Arc ini lebih bagus daripada Demon Slayer Infinity Castle. Kalau lo perhatikan, penganimasian karakternya hampir tidak ada yang melting. Atau lo coba perhatikan scene Reze ini dan bandingkan dengan scene dari anime Bocchi the Rock ini. Kalau lo notice, animasi Reze tidak terlihat melting layaknya animasi Nijika. Penggunaan animasi layaknya anime pada umumnya, seperti mata jadi titik doang, tiba-tiba karakternya jadi chibi, meleot-meleot, background garis-garis, atau tipikal anime dibuat lucu secara visual, bisa dibilang di film Chainsaw Man ini sedikit banget pakai aspek itu. Meskipun ada adegan saat Denji merasa Makima kawaii, dengan perubahan background Makima semua, atau saat Denji mulai menyukai Reze, yang background kepalanya Reze ada sinarnya, atau scene power dan Denji yang backgroundnya hitam, terlihat sedikit anime di bagian itu. Tapi selebihnya tidak ada penganimasian yang terlihat malas, ataupun PPT. Ini membuktikan Chainsaw Man dibuat dengan standar movie. Bukan hanya movie Chainsaw Man ini, bisa dibilang seriesnya pun dibuat dengan standar movie. Absolute cinema. Meskipun sesuatu yang minor, pertarungan Aki juga bagus banget. Penonton diperlihatkan bagaimana Aki melihat masa depan, meskipun dengan tubuh yang tidak terlalu kuat, tapi pertarungan katananya bagus banget. Terus Kobeni dengan karakter yang pakai topeng burung ini, gue lupa namanya, dibuat kayak menurunkan tensi pertarungan dengan adegan lucu. Dialognya Reze dan Denji selama pertarungan bagus banget. Voice actingnya bagus, kerasa pendalaman karakter keduanya. Backsoundnya bagus, musiknya bagus. Kenshi Yonezu bener-bener pakai hati buat lagu Iris Out. Dan musik Jendo, kalau lu ngikutin Instagram gua bikin instastory pakai lagu itu terus dalam seminggu terakhir ini.
Kayaknya nggak ada yang kurang dari anime ini. Kayak nggak ada sesuatu yang mengganjal dari film ini. Bisa aja gue bias, tapi semua aspek di film ini bagus banget. Mahakarya Mappa yang paling bagus di tahun ini. Layak dapat anime of the years, atau animasi of the years, atau movie anime of the years. Gak ada animasi slideshow di film ini. Pacingnya bagus, bener-bener direksi film. Oke, mungkin itu aja pembahasan Chainsaw Man Rise Arc yang mahakarya banget. Kalau ada yang salah atau mau ditambahkan boleh komen di bawah. Sampai jumpa di video lainnya.